Perkenalkan, saya Abu Ahmad El Arafat dengan NIM 2411511102. Perkenalkan, nama saya Akmal Jaki Aditya dengan NIM 2411511084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang mekanika yang mempelajari mengenai pergerakan dari fluida. Pergerakan ini diamati dalam bentuk cairan maupun gas. Dalam mekanika fluida juga dipelajari fluida yang tidak dalam keadaan bergerak atau diam. Sebagian besar bahasan dalam mekanika fluida berkaitan dengan mekanika kontinum. Secara garis besar, mekanika fluida terbagi menjadi statika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan diam, dan dinamika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Khusus pada dinamika fluida yang digunakan pendekatan matematika dan bukti empiris guna penyelesaian masalah. Besaran yang paling umum terjadi pada fluida adalah tekanan hidrostatis. Contoh aplikasi dari mekanika fluida yaitu 1. Artesis, yang merupakan mata air yang keluar sendiri tanpa perlu dipompa. Yang kedua, pantulan pasca Glacier, yang merupakan kenaikan permukaan bumi akibat hilangnya permukaan salju yang menutupinya, biasanya terjadi di daerah Skandinavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah mekanika fluida. Manusia telah memanfaatkan konsep-konsep dasar mekanika fluida sejak zaman prasejarah. Konsep-konsep ini mulai digunakan ketika manusia mulai mengadakan perburuan. Alat-alat berburu yang memanfaatkan konsep-konsep aliran fluida antara lain pelontar batu, lembing, dan panah. Pada beberapa kebudayaan prasejarah seperti di Mesir dan Mesopotamia, mekanika fluida digunakan untuk irigasi pertanian serta penggunaan dayung untuk pelayaran perahu. Ukuran dan bentuk dari benda yang dimanfaatkan untuk keperluan manusia pada masa ini berkaitan dengan mekanika fluida. Ilmu mekanika fluida mulai dikonsepkan secara ilmiah beberapa abad sebelum Masehi. Cendekiawan yang merintis konsep mekanika fluida adalah Aristoteles. Selanjutnya, kajian utama. Mekanika fluida hampir seluruhnya mengkaji hukum fisika dan mekanika. Khususannya adalah pada objek yang dikaji, yaitu fluida. Mekanika fluida membahas tentang penerapan hukum gerak Newton, hukum kekekalan massa, hukum pertama termodinamika, dan hukum kedua termodinamika. Pembahasan dalam mekanika fluida kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu statika fluida dan dinamika fluida. Pada statika fluida membahas fluida yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sementara itu dinamika fluida membahas tentang fluida dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, fluida statis. Fluida statis merujuk kepada fluida yang berada dalam keadaan diam atau fase tidak bergerak. Fluida yang dalam kondisi bergerak tetapi dengan tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel-partikelnya. Dengan kata lain, partikel-partikel dalam fluida ini bergerak dengan kecepatan seragam dan tidak menyebabkan gaya geser. Selanjutnya ada karakteristik fluida statis. Yang pertama, berada dalam keadaan diam. Fluida statis berada dalam keadaan diam atau stasioner, artinya fluida yang statis juga berada dalam keadaan yang tidak termanfaatkan. Lalu yang kedua, memiliki massa jenis. Fluida dinamis memiliki apa yang disebut sebagai massa jenis atau kepadatan partikel fluida. Massa jenis didefinisikan sebagai massa per volume zat. Yang ketiga, memiliki tekanan hidrostatis. Fluida statis tampak diam, namun memberikan tekanan ke segala arah yang besarnya sesuai dengan massa jenis dan juga ke dalam kolom fluidanya. Tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Lalu yang keempat, mematuhi prinsip Archimedes. Fluida statis juga mematuhi prinsip Archimedes, yaitu adanya gaya apung pada benda yang beratnya sama dengan zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Yang kelima, mematuhi hukum Pascal. Keberadaan tekanan hidrostatis menghasilkan konsekuensi berupa hukum Pascal. Menurut R. Keith Mobley dalam buku Plant Engineer Handbook 2001, hukum Pascal berbunyi, gaya apapun yang diterapkan pada fluida terbatas akan ditransmisikan secara seragam ke segala arah di seluruh fluida terlepas dari bentuk wadahnya. Lalu yang terakhir, adanya adhesi dan kohesi. Pada fluida statis juga,
Terdapat adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel fluida yang sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel fluida yang sejenis. Selanjutnya ada hukum-hukum dasar fluida statis. Yang pertama ada hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Blaise Pascal. Dan dalam hukumnya menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah dan besaran yang sama. Keberadaan tekanan hidrostatis menghasilkan konsekuensi berupa hukum tersebut. Pascal merupakan seorang yang jenius, meski di masa kecilnya tak sekolah karena sakit-sakitan dan hanya belajar dari rumah. Di usianya yang masih 16 tahun, Pascal sudah menulis buku kecil terkait dengan kerucut dan membuatnya mampu menciptakan kalkulator digital pertama di dunia saat usianya masih 18 tahun. Untuk rumus Pascal bisa dilihat. Yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berupa sebuah gaya tekan atau apung suatu benda yang terdapat di dalam zat cair. Bisa diamati dengan hukum pada sebuah batu yang dicelupkan ke dalam bejana berisi air. Air dalam bejana akan naik dan tumpah sebesar volume yang dicelupkan, karena volume baru yang masuk menggantikan volume air yang tumpah dan naik. Gaya apung menyebabkan suatu benda yang berada di air hingga menjadi mengapung, melayang, dan tenggelam. Sebuah benda akan mengapung dan jika gaya apung lebih besar ketimbang berat benda. Benda bisa melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Kemudian benda bisa tenggelam jika gaya apung lebih kecil dari berat benda. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida baik cair maupun gas yang mengalir dengan kondisi ideal, di mana kecepatannya tetap atau konstan. Dalam kata lain, aliran fluida ini tidak mengalami perubahan seiring berlalunya waktu dan terbebas dari turbulensi. Karakteristik fluida dinamis. 1. Tidak kompresibel, artinya densitas fluida dianggap selalu tetap saat mengalami perubahan tekanan. Yang kedua, gerakan fluida dianggap bebas gesekan, artinya tidak memiliki kekentalan. Yang ketiga, jenis aliran fluida stasioner, artinya besar dan arah kecepatan partikel fluida selalu tetap di suatu titik tertentu. Yang keempat, bersifat tunak atau tidak dipengaruhi oleh waktu, sehingga kecepatannya di titik tertentu selalu tetap dengan membentuk aliran laminer atau alirannya selalu sejajar pipa. Rumus fluida dinamis. 1. Debit fluida. Debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Semakin besar volume yang keluar setiap detik, semakin besar debit fluidanya. Itu artinya debit hanya dimiliki oleh fluida yang bergerak. Rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Yang kedua, asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang tunak dan tidak termampatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Itu artinya laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa, semakin besar kelajuan airnya. Rumus asas kontinuitas V1A1 sama dengan V1A2. Yang ketiga, hukum Bernoulli kontinuitas. Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa, tapi kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian. Contoh saat seorang pemadam kebakaran mengangkat selang hingga ketinggian tertentu untuk mencapai titik tujuannya. Rumus Bernoulli P plus PGH plus 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!